Oke, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di acara Dialog Sore. Dan hari ini spesial karena kita akan bedah buku bareng penulisnya, bedah buku Kerumunan Terakhir bareng Oki Madasari. Saya juga penasaran, apa dulu itu Mbak bercita-cita jadi penulis? Bisa diceritakan? Sama sekali enggak ya. Jadi menjadi penulis novel itu sebuah cita-cita yang tidak pernah saya angankan dari dulu. Sama sekali tidak pernah terbesit gitu. Saya lebih ingin jadi wartawan dari dulu. Makanya kan kemudian saya jadi wartawan. Tapi kemudian dalam proses saya menjadi wartawan gitu, saya menikmati periode di mana saya membaca begitu banyak karya sastra gitu. Dan dari titik itulah kemudian saya menyadari bahwa saya membutuhkan ruang ekspresi yang lebih luas daripada karya-karya jurnalistik gitu. Dan kemudian saya menemukan bahwa karya sastra adalah pilihan terbaik bagi saya untuk mengemukakan pikiran-pikiran saya, untuk mengemukakan kegelisahan-kegelisahan saya dalam bentuk sebuah cerita, dalam bentuk sebuah kisah manusia. Jadi berawal dari wartawan ya Mbak ya. Nama kali ini Uda. Nah, bagaimana awal Mbak perkenalan dengan gaya negara dan mata cahaya ini? Iya, jadi ketika Pasung Jiwa selesai, saya tulis lalu terbit pada tahun 2013. Saat itu saya langsung terbesit keinginan untuk menulis sebuah novel yang mengangkat fenomena dari kehidupan sekarang ini, gitu kan, sebuah masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari teknologi,
masyarakat yang sangat memiliki relasi sangat erat dengan internet, dengan sosial media, sebuah kondisi di mana rasanya bukan lagi kita yang hanya sekedar menggunakan teknologi, tapi bisa jadi teknologi dan internet juga menguasai kita, gitu. Terutama para generasi muda ini. Nah, keinginan itu sudah terbesit pada tahun 2013 itu, tapi kemudian saya membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk bagaimana menuangkan ide besar itu dalam sebuah cerita. Gitu. Karena kan novel adalah novel ya, jadi novel tidak akan menjadi novel jika hanya berupa gagasan atau argumentasi atau ide saja gitu. Untuk menuliskan sebuah gagasan, menuangkan sebuah gagasan dalam novel, kita harus bisa menuliskan itu dalam sebuah kisah manusia. Jadi pada dasarnya kan novel adalah sebuah kisah kehidupan, kisah manusia, kisah personal manusia. Nah, setelah berangkat menemukan gagasan itu, saya membutuhkan waktu sangat lama untuk menemukan bagaimana cara terbaik menghadirkan kisah masyarakat, kondisi zaman ini dalam sebuah novel, kisah manusia seperti apa yang bisa saya hadirkan. Nah, dalam perjalanannya itu saya sudah mengalami bolak-balik berkali-kali, itu saya sudah tulis satu draft sampai berapa halaman, saya ulangi lagi dari awal, saya ganti lagi gitu. Sampai kemudian saya sudah yakin akan berjalan bersama seorang tokoh yang bernama Jaya Negara, yang kemudian pada dunia baru, periode dunia kedua menjadi Mata Jaya gitu. Jadi itu proses penemuan yang lama sekali gitu. Hingga akhirnya saya memutuskan memilih sosok laki-laki gitu kan, yang dalam kehidupan sehari-harinya dia itu mungkin seseorang yang kalah, seseorang yang selalu beruntun mengalami berbagai kekalahan, seseorang yang tidak berdaya menghadapi tantangan zaman, tidak berdaya terhadap kekuasaan bapaknya sendiri, seumur hidup harus bertarung dengan dendam yang dipelihara terhadap bapaknya sendiri, tidak mampu memiliki kebanggaan, tidak ambisius, sama sekali tidak memiliki optimisme di masa depan. Tapi kemudian dia menemukan dunia baru yang menjadi harapan baru, dunia internet, dunia yang sama sekali tidak pernah dikenalnya. Itu ceritanya. Berarti cukup panjang juga ya Mbak perjalanan untuk dari Jaya Negara bermetamorfosa menjadi Mata Jaya. Kita tahu bahwa sastra itu adalah kegelisahan. Mungkin nggak ini berawal dari Mbak yang memang menilai masa-masa generasi muda sekarang itu terlalu tidak bijak atau gimana dalam menggunakan teknologi? Bukan tidak bijak. Jadi kayaknya saya mengangkat fenomena sosial media, fenomena internet, fenomena teknologi karena saya melihat bahwa ini isu penting yang sedang dihadapi generasi zaman kita sekarang ini, generasi digital, generasi milenial. Ini isu penting yang tidak bisa diabaikan gitu. Karena apa? Teknologi sudah menjadi bagian integral kehidupan. Teknologi sudah menjadi bagian keseharian gitu. Akan sangat sayang justru jika hal sepenting ini luput dari perhatian penulis dan tidak terabadikan, tidak terekam dalam sebuah karya sastra. Saya selalu membandingkan apa yang terjadi sekarang ini, revolusi teknologi gitu kan, dengan apa yang terjadi ketika ditemukan mesin uap, lalu kemudian dimulailah masa revolusi industri gitu. Dengan penemuan sebuah teknologi, yaitu mesin uap gitu kan, lalu dimulai era revolusi industri. Begitu banyak perubahan terjadi dalam masyarakat kita, begitu banyak karakter manusia berubah, lalu begitu banyak masalah-masalah baru muncul, tapi juga kemudian begitu banyak peluang-peluang baru sehingga akhirnya terbentuk pula kebudayaan baru manusia. Nah, revolusi teknologi juga sama, dia menghadirkan hal seperti itu, menghadirkan perubahan karakter manusia, menghadirkan masalah-masalah baru, menghadirkan pertanyaan dan kegelisahan baru. Nah, saya ingin memotret itu, menyodorkan kisah itu kepada pembaca-pembaca yang mungkin hanya sekedar menganggap teknologi itu hal iseng, sosial media itu cuma hal gaya hidup gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak, ini sesuatu yang penting, ini sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan harapannya dengan kisah seperti Kerumunan Terakhir, pembaca-pembaca, pengguna sosial media, pengguna internet bisa memiliki pandangan yang berbeda, bisa lebih kritis, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru atas teknologi yang digunakan itu. Kerumunan Terakhir ini ada tokoh laki-laki ini.
ada tokoh laki-laki sebagai tokoh utamanya. Meski di sekeliling Jaya Negara tidak terlepas dari perempuan-perempuan. Kenapa Mbak memilih tokoh yang laki-laki? Ya, saya sebenarnya dari awal itu saya seorang penulis yang tidak terlalu punya kesulitan dalam menggambarkan tokoh laki-laki atau perempuan, dan sekaligus tidak punya niatan dari awal apakah itu harus perempuan atau harus laki-laki. Yang saya lakukan selalu menyesuaikan dengan ide cerita yang hendak saya tulis. Seperti intro misalnya, itu mau nggak mau harus perempuan tokohnya, karena itu kan bercerita tentang perjuangan seorang karakter yang ingin mendapatkan hera lalu menghadapi segala tantangan pada masa Orde Baru. 86 saya menggunakan perempuan karena saya ingin menggambarkan bahwa korupsi itu tidak mengenal jenis kelamin. Saya juga ingin menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang awalnya juga tidak memiliki tujuan untuk korupsi bisa ikut korupsi karena sistemnya sangat korup. Nah, di Maryam saya menggunakan perempuan untuk menunjukkan bahwa ketika terjadi diskriminasi, ketika terjadi kekerasan, itu perempuan yang paling menanggung akibatnya. Gitu. Lihat aja Maryam itu hanya karena dianggap berbeda agamanya, dia mengalami diskriminasi, ketertindasan, ketidakadilan mulai dari level keluarga, level pernikahan, level kehidupan pribadi hingga sosial politik. Itu kan pas sekali untuk harus digambarkan dengan perempuan. Tapi kemudian pasangan jiwa saya menggunakan karakter laki-laki yang kemudian memang menjadi transgender kan. Saya pikir memang itu pilihan saya untuk menunjukkan bagaimana ketertindasan dialami oleh seorang transgender itu ya, berlapis-lapis juga seperti Maryam tadi gitu. Dan memang poinnya lebih ingin mengangkat juga kehidupan seorang transgender, jadi harus laki-laki dan perempuan. Tapi Cak Jack sendiri seorang laki-laki. Nah, di kerumunan terakhir, saya merasa yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang ingin saya angkat itu laki-laki. Jadi seseorang yang tadi saya gambarkan, seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu berhasil, tidak memiliki kebanggaan apa-apa, yang selalu berada dalam bayang-bayang bapaknya, yang memelihara dendam terhadap bapaknya sendiri. Pokoknya dia itu dalam kehidupan sehari-hari seorang pecundang sekali. Lalu kemudian memandang dunia baru ini sebagai harapan baru gitu. Nah, jadi ini lebih bagaimana saya menimbang antara mana yang lebih cocok dengan ide ceritanya. Juga tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai gitu. Seperti ya kalau dalam perumahan terakhir memang tujuannya ingin mendekatkan ini terhadap realita gitu. Karena yang saya lihat yang punya kecenderungan ini kebetulan dengan rentetan sejarah kayak gitu kan laki-laki gitu. Dan di situ kan saya ingin menggambarkan kontradiksi-kontradiksi kan dari awal kan. Saya menggambarkan bagaimana si Jaya Negara hidup bersama bapaknya yang hipokrit, tapi juga memuja pendidikan, memuja modernisme, pengen serba kelihatan canggih, modern, pintar, tapi kelakuannya ternyata kayak gitu. Nah, saya memberi kontradiksi dengan kehidupan simbahnya yang tidak berpendidikan, buta teknologi, tidak mau, nggak penting lah semua, nonton TV nggak mau, gini radio nggak mau, cuma mau hidup di tempatnya situ. Tapi ternyata dia yang mungkin dianggap ketinggalan, dia yang dianggap mungkin kolot, kuno banget, justru memiliki ya kebijaksanaan sendiri. Nah, itu kontradiksi yang ingin saya bangun dari awal. Lalu saya juga ingin menunjukkan bagaimana si Mantajaya, si Jaya Negara kecilnya sempat sama simbahnya, serupa dengan apa yang terjadi dengan bapaknya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa manusia itu selalu menjadi individu yang berbeda gitu loh. Dua orang memiliki pengalaman masa kecil yang sama, berada di lingkungan yang sama, tapi ternyata tumbuh menjadi dua manusia yang berbeda. Lalu juga saya ingin menunjukkan bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam gap zaman gitu loh. Ada loncatan-loncatan yang membuat banyak orang tidak siap menghadapi perubahan teknologi. Banyak orang tidak siap menghadapi sosial media. Banyak orang tidak siap untuk sekedar main Facebook dan Twitter saja gitu. Karena apa? Karena kita berasal dari banyak di antara kita, di antara masyarakat kita yang memulai dari buta sama sekali, yang memulai main internet, main sosial media itu tidak dengan bekal pemahaman terhadap makna teknologi, fungsi-fungsinya dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi kita meloncat, hingga akhirnya terjadilah banyak persoalan-persoalan akibat teknologi dan akibat internet itu. Bisa membukakan mata banyak orang, banyak pembaca bahwa korupsi itu bukan soal sekedar si A mencuri uang
negara lalu beberapa tahun tidak gitu. Korupsi itu problem kemanusiaan yang akibatnya besar sekali. Gara-gara seseorang korupsi ada orang lain yang kehilangan hak untuk sekolah. Gara-gara seseorang korupsi ada orang lain yang kehilangan hak untuk hidup layak, kehilangan hak untuk mendapat kesehatan. Itu problem yang sangat penting dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang sadar bahwa akibat korupsi itu besar, bukan sekedar akibat korupsi itu ditangkap KPK lalu masuk penjara gitu, bukan, tapi ini soal soal problem kemanusiaan lah. Soal Maria itu saya juga melihat itu sebuah problem yang harus mendesak untuk saya tulis karena saya melihat sekali bagaimana orang-orang yang dianggap berbeda, dianggap sesat itu harus mengalami diskriminasi, harus mengalami ketidakadilan, bahkan terancam tidak bisa menikah, hampir tidak bisa menikah, ditolak di mana-mana. Dan saya melihat, saya harus menulis juga gitu. Nah, langsung jiwa gitu. Saya ingin menunjukkan bagaimana setiap kita, setiap manusia itu berhak untuk mendapat kebebasan, berhak untuk menunjukkan ekspresi dirinya, berhak untuk mengekspresikan pikirannya. Dan pada saat itu saya melihat bahwa kawan-kawan transgender gitu kan adalah contoh bagaimana kita terkungkung, bagaimana kita tidak bisa mengekspresikan diri. Itulah yang mendesak untuk saya. Di kerumunan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, ini sesuatu yang sangat penting untuk ditulis saya rasa gitu kan. Dan kita lihat sepertinya belum ada karya sastra Indonesia yang merekam secara serius tentang kehadiran teknologi, perubahan masyarakat akibat internet, akibat sosial media, padahal itu sesuatu yang sangat fundamental mempengaruhi kondisi masyarakat kita sekarang ini gitu. Jadi intinya adalah lewat tulisan saya selalu menghadirkan problem-problem yang penting dan mendesak dalam masyarakat kita. Jadi apa yang ada dalam kerumunan terakhir itu sebenarnya mengcapture apa yang menjadi kegelisahan Ayu tadi. Misalnya gini, ketika sebuah isu menjadi bola panas lalu dibesar-besarkan padahal itu sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta gitu. Nah, dalam kerumunan terakhir saya sampaikan bahwa dunia sosial media, dunia internet gitu, itu kerap dibangun oleh ketidaktahuan dan justru semakin besar, semakin berkilau karena ketidaktahuan itu. Ada satu kutipan yang berbunyi, kita semakin mudah untuk mengagumi apa yang kita tidak tahu. Kita juga gampang sekali menyebarkan sesuatu tanpa tahu apakah itu benar atau tidak, tanpa juga mencari tahu sedikit pun ini tujuannya apa berita ini atau apakah ini latar belakangnya apa gitu, tidak. Di dalam sosial media gitu kan, yang penting sebar dulu, yang penting kasih jempol dulu, yang penting retweet dulu, dan itu semuanya saya gambarkan dalam kerumunan terakhir gitu. Bahkan saya menyebut dalam sebuah kalimat gitu, peradaban dunia baru itu dibangun dengan penyebaran-penyebaran itu, tidak peduli apakah itu bohong atau tidak. Nah, dan sedihnya gitu kan, kebenaran dan bualan gitu tidak ada bedanya di dunia baru. Sesuatu bisa menjadi benar hanya karena banyak orang yang mengatakan hal itu. Sesuatu bukan tidak muncul sebagai kebenaran kalau yang bicara hanya 1-2 orang yang sama sekali tidak punya pengaruhnya gitu. Jadi kebenaran di dunia baru itu dibentuk oleh banyaknya orang yang akhirnya menganggap itu benar gitu, bukan kebenaran faktual. Nah, dalam kondisi ini memang akhirnya membuat kita gitu, orang-orang seperti Ayu menjadi frustasi ya. Kita aja frustasi kok. Misalnya dalam isu taruhlah LGBT atau apa gitu, di Facebook saya itu aduh, ya semua orang menyebarkan hal yang sama, misalnya bahaya LGBT atau apa, itu menyebarkan hal yang sama, dan orang-orang teman-teman saya di Magetan sana, keluarga saya pun menganggap itu yang benar kan, karena itu terus direproduksi, diulang-ulang, disebar, di-share gitu kan. Nah, saya selalu percaya dan di kerumunan terakhir maupun di tulisan-tulisan saya gitu kan, akhirnya sosial media itu menjadi ladang pertarungan kita, arena jihad bagi kita semua gitu kan. Ada
ketika begitu banyak kebodohan merajalela, ketika ketidaktahuan akhirnya dianggap menjadi sumber kebenaran, ketika kebenaran akhirnya dihitung berdasarkan banyaknya orang yang nge-like, banyaknya orang yang nyebar gitu, tentu tetap harus ada orang-orang yang walaupun suaranya lirih, walaupun hanya like-nya sedikit, yang nyebar, yang retweet tidak banyak, harus tetap bersuara untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar, untuk menunjukkan bahwa itu salah, bahwa ini tidak begini gitu kan. Dan saya pikir jika tujuan kita ingin menunjukkan bahwa itu tidak benar, tujuan kita ingin mengoreksi atau ingin memberikan informasi mana yang benar, itu bukan kok itu menambah blunder atau justru membesar-besarkan masalah. Tidak, itu upaya kita gitu kan untuk meluruskan, untuk terus mengoreksi itu gitu. Dan saya pikir itu sangat dibutuhkan karena beneran saya merasa semakin kesini semakin merasa benar-benar yang ada di sosial media itu pertarungan narasi gitu loh. Pertarungan mana yang dianggap orang benar, mana yang bisa mempengaruhi orang gitu. Nah, kalau kita diam, akhirnya yang memang dianggap yang salah-salah, yang sudah terlanjur beredar itu akhirnya mau nggak mau akan dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Jadi kerumunan terakhir, walaupun kerumunan terakhir itu akhirnya agak bitter gitu, agak putus asa dalam arti aduh kok dunia baru sedemikiannya ya gitu. Tapi itu justru saya harapkan bisa semakin menggelitik gitu loh bagi pembaca untuk mengubah situasi itu, bahwa kita tidak bisa menyerahkan sosial media, menyerahkan sebuah dunia baru, karena ini kita memang menganggap sosial media itu dunia baru ya, karena perkembangannya akan semakin banyak orang yang hadir di sosial media, dan kita tidak bisa membiarkan itu jatuh pada kebodohan dan ketidaktahuan. Jadi ayo, mari terus berjuang untuk melawan kebodohan-kebodohan dan informasi yang tidak benar itu. Baca 86 itu kan sangat terasa sekali bahwa kadang itu manusia, individu itu kan kalah oleh sistem, dan itu yang terjadi di 86 gitu kan. Seorang perempuan desa yang cuma mau kerja aja, kerja lurus-lurus aja di Jakarta tanpa tujuan apapun, akhirnya ikut-ikutan korupsi gitu kan, hanya karena lingkungannya seperti itu. Dan memang dengan sedih saya harus berkata itulah kenyataannya yang terjadi sekarang ini di Indonesia gitu. Jadi saya pikir anak-anak muda, generasi muda yang baru lulus kuliah itu tidak serta-merta menginginkan korupsi. Semuanya pasti masih ingin memelihara idealisme, semuanya ingin ada nilai lah yang mereka perjuangkan. Tapi kemudian mereka masuk dalam sebuah sistem yang membuat mereka berat untuk melawan gitu. Tapi kemudian saya juga percaya bahwa manusia itu tidak sepenuhnya tunduk dan akan selalu dikalahkan oleh sistem gitu kan. Kita juga masih punya keinginan bebas gitu. Kita punya free will kita punya sikap, kita punya kemerdekaan untuk memilih gitu. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Arimbi gitu kan, dia terdorong oleh sistem, tapi juga dia didorong oleh keinginan pribadi dia, misalnya untuk menyenangkan pacarnya, untuk menyenangkan keluarganya, untuk mulai bisa punya rumah, untuk hidup lebih baik gitu kan. Nah, mungkin di titik ini itulah yang bisa kita kelola, mengelola keinginan-keinginan kita sendiri, mengelola hasrat kita, dan menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita nggak butuh itu semua gitu loh, bahwa ini saja sudah cukup gitu loh. Nah, mungkin dengan begitu kepungan sistem itu akan kita tolak lah gitu loh. Jadi seberat-beratnya sebuah sistem mempengaruhi manusia, saya masih percaya ada harapan seorang manusia untuk berkata tidak. Nah, dan sekarang untuk mulai menulis entrop itu gitu. Karena saya sudah punya kesadaran bahwa kalau kita menulis dengan ketakutan, ya kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa gitu kan.
Kalau kita menulis dengan pertimbangan bahwa takut begini, takut begitu, tulisan kita tidak akan bersuara apa-apa, tidak akan berpihak pada siapa-siapa gitu. Nah, jadi kalau dari sisi saya sendiri, benar-benar ini bukan bohong, bukan apa gitu, ketakutan itu udah selesai. Karena terbukti kan kemudian bukan hanya entrok, tapi saya tetap berlanjut menulis ke novel-novel yang lainnya. Jadi itu terlihat bahwa dari sisi saya, ketakutan itu sudah tidak ada gitu. Dan saya sadar betul bahwa menulis itu butuh keberanian untuk menuangkan apapun yang jadi kegelisahan kita, keberanian untuk bersikap, keberanian untuk berpihak gitu. Nah, kalau soal kemudian akibat-akibat yang terjadi karena tulisan gitu kan, saya pikir ya kita harus siap gitu kan, kita harus siap gitu. Dan di era sekarang ini, di era ketika kita sudah memasuki masa demokrasi gitu, saya menganggap semuanya itu sudah menjadi bagian resiko dari demokrasi. Asalkan tidak ada kekerasan, asalkan tidak ada intimidasi. Intimidasi pun kadang juga kita lawan ya, intimidasi juga nggak apa-apa gitu kan. Asalkan tidak ada kekerasan, asalkan tidak ada pembunuhan gitu aja, udah biarkan aja gitu. Dan ya dari sejauh ini tidak sampai di tahap itu, sehingga saya masih tetap terus melihara keyakinan untuk tetap menulis gitu. Dan kalau hari ke banyak kota ini pasti ditanyain gitu kan. Jadi kalau judul Kerumunan Terakhir itu lahir belakangan setelah novelnya jadi, setelah draft novelnya jadi. Jadi draft novel ini kan jadi akhir Desember 2015 gitu. Saya belum punya judul, saya pikir apa judulnya gitu. Nah, tapi ketika saya baca kembali gitu, saya bisa merasakan dalam kisah itu, kemudian juga digambarin apa, terutama ketika digambarkan apa yang terjadi di dunia baru, dunia kedua gitu. Akan sangat terasa sekali bagaimana manusia, bagaimana karakter yang ada dalam novel itu seperti berada dalam sebuah kerumunan. Dari satu kerumunan ke kerumunan lainnya. Itu akan sangat terasa kalau sudah baca gitu. Dan kemudian saya juga melihat fenomena yang terjadi di dalam keseharian kita. Kita berada di Facebook, Twitter, sosial media itu tanpa kita sadari gitu, atau juga kita sadari gitu, kita itu memang seperti berada di dalam tengah-tengah orang gitu kan, yang kadang itu seringkali kebanyakan sebenarnya nggak kita kenal gitu, berada berkerumun di sekitar kita. Kita mendengar mereka bicara apa, kita dengar teriakan, kita dengar ada yang marah-marah, kita dengar ada yang bersuara gitu kan. Mereka itu sebenarnya tidak punya kaitan apa-apa ke kita, tapi apa yang terjadi dalam kerumunan itu seringkali akan mempengaruhi ke kita gitu. Mempengaruhi emosi, pemikiran kita, mempengaruhi sikap kita gitu. Dan itu sangat terasa sekali gitu. Nah, jadi kerumunan itu saya memang ingin menggambarkan bagaimana manusia di dunia baru internet ataupun di dunia kehidupan sehari-hari, manusia yang ada dalam kerumunan novel Kerumunan Terakhir ataupun manusia yang ada dalam hidup yang sebenarnya, itu memang hidup tidak bisa lepas dari kelompok orang-orang, dari sekerumun orang-orang yang secara tidak sengaja berada dalam sekitar kita. Karena kerumunan itu sekelumpulan orang yang tidak tertata, tidak terstruktur seperti sebuah organisasi, tapi berkumpul dan berada di sekitar kita gitu. Karena itu sangat terasa sekali gitu. Jadi saya merasakan bahwa itu dalam makna metafor maupun makna sebenarnya, kerumunan itu tepat untuk menggambarkan situasi manusia di kehidupan sehari-hari yang dunia nyata maupun di dunia maya, juga dalam buku Kerumunan Terakhir maupun di dalam dunia sebenarnya. Dan soal ketika saya tambahkan kata terakhir, itu adalah sebuah pertanyaan besar kepada kita semua. Apakah ini, yang seperti ini, masyarakat kita sekarang ini akan jadi kerumunan terakhir untuk kita, atau masih akan ada kerumunan masyarakat setelahnya? Jadi itu pertanyaan besar. 3 tahun untuk menyelesaikan itu. Dan saya pikir itu karena gitu saya menulis hal yang baru untuk saya. Karena kan sebenarnya kita menjadi manusia digital juga baru berapa tahun gitu kan. Lalu kemudian itu juga sesuatu yang masih ada dalam keseharian kita, sehingga kita seringkali tidak bisa mengambil jarak untuk memaknai itu, karena kita hanya sekedar menggunakan, kita hanya menjadi pengguna gitu. Nah, saya mengalami kesulitan di situ, bagaimana saya bisa melihat itu gitu dari atas, dari perspektif yang berbeda gitu.
lalu juga bagaimana agar saya bisa menuliskan perihal sesuatu yang sering dianggap cuma sekedar gaya hidup, sesuatu yang dianggap sebagai budaya populer gitu. Bagaimana menuliskan itu menjadi sebuah karya sastra berkualitas, bukan hanya sebagai sebuah cerita picisan gitu. Nah itu kesulitan tersendiri juga. Nah terus kesulitan lain, novel yang mengangkat kisah sosial media atau internet saya rasa masih sangat terbatas, dan di Indonesia bisa dibilang belum ada gitu. Sehingga di sini saya tidak punya referensi yang berupa karya-karya sastra sejenis gitu. Kalau yang lain kan misalnya saya menulis introk gitu, bagaimanapun saya punya Umar Khayyam, saya punya Ahmad Tohari gitu, bahkan punya Pramudia gitu. Nah dalam kerumunan terakhir tidak gitu. Nah, lalu kemudian nanti berkembang menjadi bagaimana menuliskan kehidupan sosial media itu dalam sebuah karya sastra. Susahnya minta ampun, makanya saya bilang bolak-balik. Kalau di film kan bisa bayangin kan, kita nonton film Her gitu, tentang orang yang kecanduan internet lalu ngobrol di internet layar itu. Bahasa visual bisa menghadirkan itu, si tokohnya ngetik di komputer lalu di layar bisa muncul percakapannya. Bahasa teks novel tidak memungkinkan itu. Sehingga saya butuh waktu untuk menemukan bentuk terbaik bagaimana cara menggambarkan kehidupan sosial media dalam bahasa narasi. Media itu sebuah semesta tersendiri gitu. Makanya akhirnya yang terjadi seperti yang kawan-kawan yang sudah baca, saya melihat dari perspektif si pengguna, si mata jaya, dan nanti terlihat bagaimana batas antara dunia nyata dan dunia maya itu sudah begitu kabur, hampir tak ada berbatas, karena dalam kenyataannya itulah yang memang kita rasakan sehari-hari. Orang di Anantathur saya belajar, saya punya kesadaran bahwa menulis itu harus didedikasikan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Jelas itu dari kamu dia. Dari Umar Khayyam, saya benar-benar berutang para priayi itu sebuah novel yang membuat saya memutuskan untuk menulis novel. Jadi setelah saya membaca para priayi, saya itu langsung untuk itu dan saya harus menulis novel. Itu jadi sumbangan masing-masing itu berbeda sekali gitu. Ya dari Ahmad Tohari dan lain-lain akhirnya membentuk banyak ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan novel saya makin kesini gitu. Jadi Entrok itu sebagai novel pertama saya merasakan sendiri bagaimana itu kontestasi banyak pengaruh dalam saya sebagai penulis dan dalam proses berkarya itu. Dan lihat lagi tulisan. Tapi makin kesini rasanya saya semakin menjauh dari, karena kan tema-tema yang saya tulis adalah tema-tema yang memang juga, kecuali 86 ya, 86 masih mungkin tentang korupsi gitu. Tapi kan bedanya saya mengambil kontemporer tentang KPK dan sebagainya. Nah tapi dari Maria, Pasung Jiwa sampai kerumunan terakhir, saya pikir saya justru bisa menghasilkan tema-tema kontemporer gitu kan, yang mungkin belum disentuh oleh penulis-penulis yang begitu mempengaruhi pikiran saya itu gitu. Nah dalam kerumunan terakhir, untuk pemilihan tema yang tadi ditanyain Ariel itu, saya tidak bersinggungan dengan karya sastra apapun. Tapi kalau non fiksi, iya gitu. Jadi kebetulan kan saya juga pembaca non fiksi, jadi saya sangat terpengaruh bagaimana pemikiran-pemikiran ilmuwan gitu kan, Michel Foucault kayak gitu, karena percaya bahwa kita berada di era pertarungan narasi, sastra tentang eksistensialisme gitu, itu sangat mempengaruhi saya sekali. Tapi kalau karya sastra, rasanya nggak ada. Nah, tapi ada proses lucu gimana ketika saya kesulitan untuk menuliskan gitu, gimana nih saya menggambarkan kehidupan sosial media gitu. Saya entah kenapa pas itu saya kok tergerak untuk membuka lagi Bumi Manusia. Jadi saya membaca ulang Bumi Manusia. Nah, terus begitu selesai, celing gitu. Aku tahu nih cara aku untuk menuliskan narasi dunia barunya gimana. Gitu. Jadi itu kadang kita ada keajaiban, simpul-simpul keajaiban ide gitu. Nah, tapi yang saya pelajari dari waktu membaca ulang Bumi Manusia kan saya, oh ternyata tanpa kita sadari dulu sih misalnya Nyai Otosora atau siapa itu banyak sekali menggunakan cerita-cerita berbingkai, cerita dalam cerita gitu, cerita dalam cerita. Nah, hanya terbesit begitu aja gitu.
saya kemudian menemukan sebuah solusi. Wah, saya tahu nih bagaimana cara saya bercerita di kerumunan terakhir. Lebih ke Semuanya puas karena gelap sudah datang. gelap sudah datang. Gelap sudah datang. Maka udah bukunya kita akhiri, tapi sebelum diakhiri saya ada sedikit quote. Saya ngambil dari orasi budayanya Mbak waktu itu 2 Februari 2019. Waktu itu sastra adalah kegelisahan, sastra adalah gugatan, sastra adalah keberanian dan kejujuran. Sastra lahir dari kesadaran untuk menumbuhkan kesadaran baru. Ketika kesadaran itu sudah tumbuh, saat itulah kita bisa berpihak dan mengambil sikap. Berpihak pada kebebasan, berpihak pada